mulianya dunia itu dengan harta, dan mulianya akhirat itu dengan solehnya pengamalan, ya, dengan amal soleh. Ada orang bilang harta itu nggak dibawa mati, salah. Harta itu dibawa mati. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang ketiga ini dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berarti makalah yang ketiga ini termasuknya asar, kaul sahabat ya. Asar itu kaul sahabat. Apa bunyinya? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safina. Mal mayitu fi qabrihi illa kal ghariqil mugawwas." Barang siapa yang masuk ke dalam kubur bila zadin tanpa membawa bekal, yaitu minal amali sholih, daripada amal solih, amal soleh ya. Bekal masuk ke dalam kubur itu amal soleh. Faka'annama raqibal bahra bila safina. Maka seakan-akan seperti dia itu mengarungi lautan tanpa membawa tanpa menaiki perahu ya. Bayangin mengarungi lautan tanpa perahu. Kalaupun kamu bisa tenggelam, kalaupun kamu bisa berenang, ya udah pasti tenggelam. Lama-lama kan capek. Kalau nggak dimakan paus. Paus mah nggak makan ini ya, nggak makan orang ya, makan hiu ya. Tapi kalau orangnya nyebelin dimakan tetap. Wayagruku gorkon, ya maka akan tenggelam, benar-benar tenggelam. Nah, jadi kuburan itu diibaratkan seperti lautan lah ya. Berarti kan ini perumpamannya kan seperti orang yang mengarungi lautan tanpa perahu. Berarti begini permisalannya ya, analoginya. Jadi orang yang masuk ke dalam kuburan itu, nah kuburannya itu diibaratkan seperti lautan. Lautan itu kan sesuatu yang luas, benar gak? Sesuatu yang luas, bahkan lebih luas daripada daratan. Kuburan itu mungkin kuburan yang dimaksud di sini bukan kuburan secara fisik, orang dimasukkan ke dalam lem lahat. Maksudnya kuburan itu adalah alam barzakh. Nah, alam goib dan barzakh termasuk ke alam goib. Alam goib itu lebih luas daripada alam nyata, benar nggak? Masuk kanal ke situ ininya, contohnya ke situ masuk. Sedangkan kita menjalani kehidupan dunia saja butuh bekal, benar nggak? Butuh bekal yang istilahnya cuman beberapa tahun lah, cuman paling mentok umur 60 ke atas, udah jalannya udah tawadu gitu kan, nunduk gini kan. Ya jalannya udah tawadu tuh ya, makin tua makin merunduk ya. Ilmu padi ya bangku. Makin tua makin banget nyalaku ya. nyala bangku Tuh yang sebentar saja istilahnya kita butuh bekal, apalagi alam akhirat gitu loh ya. Alam gaib yang luas dan perjalanannya panjang, maka diibaratkan seperti lautan gitu. Jadi alam nyata ini luas nih, tapi tidak seluas alam gaib, alam yang non fisik gitu ya. Alam fisik memang luas, tapi alam non fisik itu lebih luas dan waktunya juga lebih panjang ya. Ya sangat masuk akal kalau dianalogikan seperti orang yang mengarungi lautan, benar nggak? Iya. Mengarungi lautan. Terus orang itu mengarungi lautan tanpa perahu, tanpa bekal, tanpa perahu, tanpa bekal. Ya dia berenang tuh. Ngoceh.
Ya lama-lama walaupun kamu bisa berenang, dulunya juara olimpiade, kalau di lautan terus kamu berenang tanpa menemukan daratan, lama-lama tenggelam. Begitulah kira-kira gambarannya orang yang masuk ke dalam kuburan, ke dalam alam barzakh, ke dalam alam akhirat tanpa membawa bekal berupa amal soleh. Amal soleh itu adalah perahu, yang perahu dan juga bekal gitu, yang memungkinkan kita untuk bisa melakukan perjalanan. Paham ya? Fakan nama mal mayitu fi qabrihi illa qalgorikil mugawwas. Kalau demikian keadaannya, yang dia itu tidak membawa bekal masuk ke dalam kuburannya, maka tidaklah mayit itu di dalam kuburnya kecuali seperti orang yang tenggelam yang membutuhkan pertolongan. Ya, kita yang hidup memberikan pertolongan pada yang meninggal seperti dengan apa? Dengan doa. Jadi kita tolong orang yang masuk ke dalam kubur itu, ke dalam alam barzakh itu dengan doa. Ya. Doanya apa enggak? Ya buktinya tuh Nabi ngajarin kita sholat mayit, ya kan? Nabi ngajarin kita sholat mayit, berarti orang yang meninggal itu kita doakan kan? Berarti kalau doa itu nggak nyampe, ya nggak disolatin dong mayit itu. Terus ada juga tuh kan hadisnya wawaladin solihin yadullah, ya kan, anak soleh yang mendoakannya gitu kan. Jadi semua pengamalan itu ketika sudah meninggal, pengamalan anak Adam itu ketika sudah meninggal itu terputus. Ya, salah satunya yang tidak terputus, ya kecuali 3 ya. Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Nah, berarti untuk menolong orang yang ada di dalam liang lahat itu caranya berdoa atau bersodakoh, dan pahalanya itu kita niatkan untuk si mayit. Apa sih ada hadisnya, tasaddaqu alal mauta, sedekahlah kalian pada orang-orang yang sudah mati, orang meninggal gitu ya. Masalah kalau kamu nggak percaya nyampe apa enggak, ya coba buktikan sendiri gitu. Silakan. Mati dulu nanti Ya. gitu kan. Kalau nggak nyampe balik lagi. Konten dulu. Kurirnya nyasar. Terus yang selanjutnya, wal maqalatur rabi'ah, maqalah yang keempat. An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu. Ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, seperti ini dia ngomongnya. Jibril, sifli hasanati Umar. Ya. Jibril, sifli hasanati Umar. Coba sifat sebutkan atau kepadaku tentang kebaikan-kebaikan Umar. Sifatilah kebaikan Umar kepadaku. Bagaimana sih kebaikan Umar itu? Coba beritahukan kepadaku apa saja kebaikan Umar itu. Bagaimana si Umar itu berbuat baik? Kebaikan Umar itu seperti apa gitulah ya. Seperti apa sih kebaikan Umar itu? Kan Jibril kan malaikat tuh. Malaikat itu kan dia memantau hamba-hamba Allah tuh. Jadi dia tahu apa yang kita tidak tahu gitu kan. Terus bertanya Nabi Muhammad pada Jibril, lalu Jibril berkata seperti ini. Laukanatil biharu midadan wasyajaru aqlaman lama hasoratuha. Kalau saja lautan itu sebagai tinta dan pepohonan itu sebagai pena, pasti saya tidak bisa menulis atau menghitung kebaikannya si Umar. Jadi kebaikan Umar itu sangat banyak. Kenapa kebaikan Umar itu sangat banyak? Karena Umar itu jasanya banyak buat Islam. Dengan adanya si Umar masuk Islam nih, tadinya dakwah itu secara sembunyi-sembunyi, lalu muncullah perintah untuk dakwah terang-terangan.
fasda matu'mar, ya kan, ada itu di Quran tuh. Jadi umumkanlah, maksudnya publikasikanlah apa yang sudah kamu perintahkan, yang kamu sudah diperintahkan, maksudnya daripada risalah-risalah ya, syariat Islam sebarkanlah. Karena dengan masuknya Umar itu pengaruhnya besar sekali, Islam itu menjadi semakin kuat. Dulu si Umar itu kan preman nih tuh, yang meneror orang Islam, ya. Jadi si Umar nih neror siapa saja yang menjadi pengikut Nabi Muhammad supaya tidak mengikuti Nabi Muhammad. Tapi setelah dia masuk Islam, dia menjadi teror bagi orang musyrik. Jadi kalau preman, kalau tobat, jiwa premannya tuh jangan dihilangin. Tetap jiwa premannya harus dipelihara, tapi di jalan yang benar gitu. Kalau dulu neror orang yang baik, ya masuk, nih dia hijrah. Ya sekarang jadi backing orang yang soleh dong, menjaga orang-orang soleh dari kejahatan orang-orang yang buruk kelakuannya kan. Nah, ini mah preman tobat malah ngurus masjid. Aduh. Ya. Umar begitu. Jadi ketika Umar masuk Islam, dia jadi backing umat Islam. Jadi orang-orang Quraisy itu, pembesar Quraisy itu digedor rumahnya. Rumah si Abu Jahal. Ngasih tahu, saya masuk Islam. Terus digedor, saya sudah masuk Islam. Orang-orang makan kalau masuk Islam sembunyi-sembunyi ya. Kalau Umar mah ngasih tahu, nih gua nih udah masuk Islam. Ya. Dengan adanya dia itu akhirnya Islam itu benar-benar kuat lah ya. Makanya sampai-sampai Jibril menggambarkan kebaikan Umar itu sebegitu hebatnya, sampai-sampai kalau lautan menjadi tinta dan pohon-pohon menjadi penanya, saya tidak bisa menulis kebaikan si Umar. Tidak cukup, karena begitu besar jasa Umar. Belum lagi pas dia jadi khalifah, banyak perubahan-perubahan yang dia buat. Ya, banyak yang ijtihad Umar itu yang dipakai sampai sekarang. Kayak dulu orang haji itu kan mikotnya cuma 2. Di zaman Umar dijadikan 4. Jadi orang masuk untuk mulai umroh itu, untuk mulai ihram umroh atau haji itu tidak harus melalui 2 mikot itu saja, ada ditambah 2 lagi jadi 4 gitu kan. Kalau 2 doang kan pasti berjejal orang itu kan. Nah, itu bid'ah sebenarnya. Tapi bid'ah yang bagus. Umar yang membuat. Sholat tarawih itu siapa yang membuat sholat tarawih di masjid beliau? Umar. Itu bid'ah. Tapi bid'ah yang baik. Kata siapa bid'ah nggak ada yang baik? Semua dolalah. Semua bid'ah itu buruk gitu. Ya, semua bid'ah itu sesat. Ya kan? Berarti kata semua itu semuanya yang ibadah dan non ibadah dong. Semua. Nabi juga nggak ngomong ini masalah ibadah dan non ibadah kan. Semua kan. Oke kalau semua. Katanya nggak ada pengecualian. Di hadisnya kan nggak ada pengecualian. Nabi nggak bilang ini begitu. Orang kata Nabi semua, kok ada yang bid'ah sana. Oh kalau semua berarti semua dong yang ibadah dan non ibadah dong. Termasuk baju lo, muka lo semuanya. Muka lu gak ada zaman Nabi. Iya, muka nyebelin kayak lu nggak ada di zaman Nabi. Bid'ah. Sangat arogan. Terus setelah menanyakan kebaikan Umar, lalu Nabi Muhammad menanyakan tentang kebaikan Abu Bakar. Sifli hasanati Abi Bakrin. Coba kamu sifati Jibril kepadaku. Bagaimana sih
kebaikannya Abu Bakar itu. Seperti apa kebaikannya Abu Bakar itu? Oh, kata Jibril, Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Kebaikan Umar itu satu kebaikan dari sekian banyak kebaikan Abu Bakar. Lebih dahsyat lagi. Karena Abu Bakar adalah orang yang paling pertama, salah satu orang yang pertama masuk Islam tanpa paksaan. Dan Abu Bakar itu masuk Islam itu melalui proses berpikir yang sangat panjang. Sebelum Nabi Muhammad itu datang, si Abu Bakar itu dia memang sudah menantikan akan adanya seorang pemimpin yang membimbing ke arah yang benar, membimbing ke arah peribadatan yang benar di tengah-tengah kota Mekah yang kacau gitu, tradisi tradisi ketuhanannya itu ya kacau gitu tuh, menyembah berhala, salah dalam menuhankan gitu, salah bertuhan lah ya. Sedangkan si Abu Bakar ini orang yang waras pemikirannya, masa iya Tuhan itu banyak. Ada itu di buku biografi Abu Bakar itu. Memang dia sebelum Nabi Muhammad datang itu, sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, itu dia sudah berkawan sama Nabi, ini sudah tahu Nabi itu bagaimana. Terus dia itu juga orang yang tidak menyembah patung. Dia orang yang selalu berpikir, sedih melihat orang-orang di Mekah itu pada menyembah berhala itu, sedih. Dan dia menantikan sesosok pemimpin yang membawa pencerahan, yang membawa kepada agama yang benar, membawa pemikiran yang benar gitu, membawa ide-ide yang benar gitu. Nah, diutuslah Nabi Muhammad menjadi nabi kan. Jadi nabi itu di umur 40 tahun memproklamasikan dirinya adalah seorang nabi gitu kan. Dan dia mendengar kabar itu, Abu Bakar. Wah, berarti teman saya yang menjadi pemimpin saya ini. Dia nggak ragu percaya sama Nabi Muhammad karena dia tahu Nabi Muhammad itu seperti apa. Jadi kalau dia orangnya ya memang pantas, kata dia. Saya tidak ragu lagi karena dia orang yang terpercaya. Maka dari itu Abu Bakar itu kalau saja ditimbang imannya sama semua orang di muka bumi ini, itu masih beratan imannya Abu Bakar. Yang menemani hijrah Nabi ke Madinah itu sampai digigit ular siapa? Abu Bakar. Sewaktu-waktu Nabi Muhammad dakwah, terus Nabi Muhammad itu diserang sama orang musyrik, digebukin lah ya. Jadi si Nabi Muhammad itu lari, si Abu Bakar ini ngehadang gitu, menjadi tamengnya gitu. Di Mekah itu digebukin sampai pingsan. Setelah bangun dari pingsannya, dia ngomong sama keluarganya, gimana keadaan kekasihku Muhammad? Katanya. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya, tapi mengkhawatirkan Nabi Muhammad. Nah, semua tingkah laku Nabi Muhammad ditiru. Ya, Abu Bakar itu mengkopi semua apa yang dilakukan Nabi Muhammad karena saking ngefansnya gitu ya. Kayak kita ngefans sama artis gitu kan. Iya tapi buruk gitu kan. Artis pakai ini rambutnya Pilok. dimulet, ikut mulet gitu kan. Nggak mulet, nggak mulet. Ya. Apa mulet? Nggak mulet, nggak kepelet. Nih, Abu Bakar, salah satu ucapan Abu Bakar itu apa katanya? Izud dunya bil mal wa izul akhirah bisolihil a'mal nih. Mulianya dunia itu dengan harta dan mulianya akhirat itu dengan solehnya pengamalan ya, dengan amal soleh. Abu Bakar tuh orang yang realistis, sangat realistis.
Dia tahu bahwa dunia itu tidak akan maslahat kalau tidak memiliki harta. Makanya dia jadi pedagang yang sukses. Dengan dia kaya, dia bisa membantu umat Islam. Dengan dia kaya, dia disegani. Ya, dia saudagar kaya, disegani sama orang-orang Mekah itu. Jadi dia itu orang besar di Mekah itu. Karena dia kaya, punya duit. Ketika si Bilal disiksa sama siapa? Sama majikannya ketika dia masuk Islam, langsung dibeli sama Abu Bakar. Nah, Abu Bakar bisa begitu karena dia punya uang. Lu punya duit, lu punya kuasa. Tai. Ya kayak gitu. Langsung dibeli tuh. Nggak ngelihat orang disiksa nggak berdoa, ya Allah. Kalau kita mau orang lemah makan ya nggak punya duit mah, ya Allah. Mudah-mudahan si Bilal itu kuat dalam menghadapi cobaan ini. Terus aja berdoa gitu. Bisa, tapi mati. bisa mati Bilalnya. Bisa, tapi mati. Ya dia punya duit, langsung tuh dibayarin. Nah itu manfaatnya orang baik kalau kaya. Ya jadi orang baik itu bagusnya kaya. Kontra. Kamu orang baik nih, terus kamu punya kesempatan kaya, maka kayalah. Ya kesempatan. Kamu orang baik dan punya kemungkinan menjadi orang kaya, misalnya usaha kamu jalan, ya udah jadilah orang kaya, biar kayak Abu Bakar. Karena izud dunia bil mal, mulianya dunia itu dengan harta. Kalau kamu punya harta, kamu pasti mulia di dunia. Ya, kalau kamu punya harta dan kamu pergunakan harta itu untuk suatu hal yang baik, maka kamu mulia. Realistis banget. Bener lah, realistis. Tapi kok banyak sih orang itu ngomong nggak apa-apa lah, miskin juga yang penting beriman. Nggak apa-apa miskin, yang penting bahagia. Ya udah sini duit lo. Ini satu. Tapi kalau tidak bisa kaya, ya sudah. Setidaknya kita punya potensi apa yang lainnya gitu tuh, untuk sumbangsi kita ke Islam. Ya kan? Kalau kamu punyanya ilmu ya ilmu. Kalau kamu nggak punya ilmu, nggak punya harta, punya tenaga, bantu. Ya. Jangan ini aja, rebahan aja ini mah, fanatik rebahan hidupnya. Wa izul akhirah bisolihil a'mal tuh. Dan mulianya akhirat itu dengan amal soleh. Ya, kamu punya dunia, kamu sedekahkan, berarti kan beramal soleh. Jadi ada orang bilang harta itu nggak dibawa mati, salah. Harta itu dibawa mati. Ya kalau kamu punya harta, kamu sedekah tuh, kan itu nanti kebawa. Di akhirat ada pahalanya. Jadi harta itu dibawa mati. Jangan bilang harta tidak dibawa mati. Harta itu dibawa mati. Kamu punya duit nih, bekas kerja. Kamu kerja, punya gaji. Terus duitnya buat masang slot. Nah, duit itu jadi apa? Jadi dosa kan? Itu jadi maksiat. Dibawa mati. Nanti ditanya, lo dapat gaji buat apa? Buat masang slot, ya Allah. Disiksa nggak gara-gara duit itu? Disiksa berarti harta dibawa mati. Nah, kan kadang kita cari alasan nih untuk membela kemalasan kita. Ngapain sih kita ngoyo sama dunia? Toh harta nggak dibawa mati. Bener nggak? Nah, contoh Abu Bakar, contoh sahabat-sahabat yang lain gitu ya. Mulianya akhirat itu dengan amal soleh, ya kamu berbuat kebaikan dengan harta, ilmu atau apapun lah potensi yang ada di dalam diri kita.